Atalia dibunuh. 2 Tawarik 22. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa putranya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas putra Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah putra-putra raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di bait Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. 2 Tawarik 23. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para ketua pasukan 100, yakni, Azaria putra Yeroham, Ismail putra Yohanan, Azaria putra Obed, Maasaiah putra Adaya, dan Elisafat putra Zikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda, serta ketua-ketua puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di bait Allah. Kata Yoyada kepada mereka, lihatlah, putra raja. Biarlah ia memerintah, seperti yang telah difirmankan YHWH tentang putra-putra Daud. Inilah yang harus kamu lakukan, sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar, sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran bait YHWH. Siapa pun tidak boleh memasuki bait YHWH selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk, karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan YHWH. Dalam pada itu orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang memasuki bait itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para ketua pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di bait Tuhan. Ia menempatkan seluruh rakyat, masing-masing dengan lembing di tangannya, di lambung kanan sampai ke lambung kiri bait itu, dengan mengelilingi mezbah, dan bait itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada dan putra-putranya membawa putra raja itu keluar, mengenakan mahkota kepadanya dan memberikan hukum Tuhan kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, lalu berserulah rakyat, hiduplah raja. Ketika Atalia mendengar pekik rakyat, yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam bait YHWH. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka, memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, hianat, hianat. Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para ketua pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang. Sebab imam itu telah berkata tadinya, jangan kamu membunuhnya di bait YHWH. Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat YHWH. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas bait YHWH kepada imam-imam dan orang-orang Lewi,
yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam bait YHWH, yakni untuk mempersembahkan kurban bakaran kepada YHWH seperti tertulis di dalam Taurat Musa dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang bait YHWH, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. Sesudah itu ia mengajak para ketua pasukan 100, para pemimpin, para pemerintah rakyat dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari bait YHWH, mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan raja ke atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu, setelah Atalia tewas dibunuh dengan pedang.